Assalamualaikum, hai kalian, selamat datang. Gua Ucup. Kali ini gua masih main game Cemerlang nih. Ya, di video ini gua mau bikin rumah karena kita akan masuk ke segmen You Signature. Di segmen ini gua akan membuat rumah dari awal sampai akhir. Biasanya gua membuat rumah berdasarkan request atau ada inspirasi yang menurut gua bagus untuk gua sharing ke kalian. Nah, di video kali ini gua pengen bikin rumah ala-ala Chinese. Nah, cuman dia versi modern. Ini pertama kalinya gue bikin rumah tradisional, tapi akan gue gabungkan dengan yang versi kekinian atau versi sekarang. Di rumah ini, mungkin tidak hanya aspek si rumah, tapi gue akan gabungkan hal yang lain. Nah, kita langsung aja yuk. Dalam bikin rumah, biasanya gue udah ngasih beberapa kiat-kiat lah. Kalau misalnya dari awal sampai akhir tahapannya bagaimana, biasanya di awal-awal sih kayak gitu ya untuk membuat rumah. Tapi ini mungkin ada beberapa yang gua skip atau yang gua pikir kalian udah ngerti lah dalam bikin rumah. Jadi mungkin ada beberapa poin ide aja, atau mungkin ya dari banyaknya utak-atik perbaikan yang udah gua lakuin, nanti pasti gua akan terangkan ya. Ini konsepnya rumah modern yang memang Chinese punya. Jadi itu akan gua gabungkan. Pertama nanti akan ada sungai, lalu akan ada turbin atau kincir air sama rumahnya itu sendiri. Kenapa gua kasih dua yang tadi? Karena ya untuk membedakan bahwa ini tidak hanya rumah modern Chinese biasa, tapi ada unsur aspek yang lainnya. Nah, seperti biasa kalian nanti kalau sebelum membuat rumah, pertama ya, bikinlah rumah yang biasanya diletakkan dengan base ukuran yang setengah. Jadi tidak yang satu, tapi usahakan yang setengah. Kalau gua di situ karena bikinnya di air, jadi gua tanam semua yang bagian bawah, pokoknya sampai ke permukaan air. Kalau kalian bikinnya di daratan, bikinnya mulai dari setengah, usahakan ya. Kalau yang kedua, lihat arah mataharinya, itu paling penting ya. Jadi arah mataharinya dari sana memancar ke sini. Nah, ini nanti akan menjadi bagian depan kita. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk mempermudah, bikinlah beberapa poin. Diwarnai aja cukup agar kita tahu apa yang nanti yang akan kita buat. Jadi yang keempat, itu kita akan meneruskan yang poin ketiga. Kalau misalnya kalian mau bikin rumah modern, dari gua, untuk Chinese, gua kan ada beberapa konsepnya. Jadi pertama, saran dari gua, bikinlah sungai. Nah, ini gua udah membuat 13 kali 13. Seperti kalian lihat. Lalu gua bikin arah sungai dengan gua tandai dengan warna biru. Itu agar mempermudah gua. Nah, ini akan gua kerjakan nanti sampai warna birunya menurut gua udah sesuai. Nah, karena tadi gua bilang ada kincir air, istilahnya turbin lah ya. Nah, nanti akan bermuara sampai ke sini. Nah, ini kincir air. Gua juga agak random sih, tapi nanti semoga berhasil ya. Lalu nanti sungai alirannya akan mengarah ke sini. Nah, sampai ke sana, sampai keluar gitu. Untuk masalah ini nanti bisa kalian siasati kalau misalnya nggak bikin di perairan atau di laut, dengan nanti memberikan di bagian bawahnya wallpaper atau dinding-dindingnya dikasih warna biru ya. Pokoknya intinya ini salah satu yang kita lakukan untuk bikin rumah yang jenis kali ini. Nah, sungai ini bebas mau kalian bikinnya kayak gimana, misalnya arahnya seperti apa. Nah, gua kayak gini modelnya. Yang penting bikinnya mengelilingi rumah. Ini kurang lebih model untuk draft awal. Rumahnya memang udah gua bikin, tapi nanti pasti akan gua kasih tahu juga. Ini sebenarnya gampang karena rumahnya kecil, kotak, tapi akan bertingkat nanti ke atas. Kurang lebih ini hampir 3/4-nya saja dari bagian base rumah. Nah, yang sisanya lagi nanti akan kita hapus, seperti yang di ujung itu. Nah, ini bagian sungai. Nah, sekelilingnya rerumputan. Kalau misalnya kalian lihat rumah kekinian versi Cina, dia akan lebih membanyakkan atau lebih memfokuskan ke taman. Kalau rumah mah jenisnya kayak gitu-gitu juga ya. Nah, gua masuk yang ke berikutnya, kita akan membuat rumah. Pertama-tama kalian harus membuat rumah, tapi modelnya segi 4 aja cukup. Kalau yang ini segi 4 aja. Nah, ini sebenarnya gampang, cuma udah gua utak-atik, jadi sayang aja kalau dibongkar lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah segi 4 seperti ini. Kita mulai dari yang paling depan. Karena dari sini sungai tadi, nah jadi sungainya ini istilahnya dibiarkan dulu. Fokus ke rumah. Nah, di rumah nanti setelah di bagian depan,
Itu yang ini sengaja karena gua pikir kayaknya merah marun cocok, jadi akhirnya ini kasih wallpaper treehouse yang diwarnai dengan warna merah. Kalau yang ini di atasnya itu dikasih atap, itu ada, pasti kelihatan seperti ini. Lalu bagian depannya yang ini kasih pintu, yang ini kasih yang opening, pasti tahu. Nah, yang di atas akhirnya kita memakai yang white jet karena menurut gue itu bagus dikombinasikan untuk ala-ala rumah Chinese. Seperti itu, lalu dicat dengan wallpaper white jet. Ya. Terus tahap berikutnya karena gue pengen agak unik, jadi nanti ini akan gue kasih dinding pembatas. Jadi di sini gue kasih dinding seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan bentuknya kotak awalnya. Nah, gue pengen ada suatu ciri khas, nanti gue kasih tahu. Tapi kalian harus memberikan atap ukuran setengah. Kan ini ukuran lantainya, ukuran dindingnya 1,5, 1,5. Nah, jadi yang di bagian setengah ini dibikin seperti yang perpanjangan, yang dinding, lalu ditutupi atapnya seperti ini. Nanti atapnya ketutup dengan tembok kita, dengan lantai kita, dengan diberikan lantai laminate ya, jenisnya apa aja bebas. Ini penanda untuk lantai kedua. Seperti itu aja dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, lalu jangan lupa yang di bagian atasnya dikasih warna merah. Kenapa gua langsung cat duluan? Agar kelihatan. Jadi sekarang biasanya gua kalau finishingnya di akhir dalam mewarnai. Nah, ini mumpung lagi biar bisa kelihatan nanti bagian depannya, jadi gue warnai aja sekarang seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, biarkan aja kayak gitu dulu. Yang bagian depan berarti udah beres ya, langsung beres nih bagian depan. Lalu ini bagaimana caranya? Ini dari white jet juga. Nah, kalian tinggal memasang bagian dinding, seperti ini. Tuh, ada atap. Nah, tinggal perpanjang aja. Jadi ini gue akan kembalikan lagi. Nah, lalu gue kasih warna. Ini untuk rumputnya ya. Semoga kelihatan walaupun hari malam. Oke, ini sungai. Nah, sungai tadi gue pengen kasih jembatan. Nah, cuma nanti ada lorongnya kayak gitu. Tapi pasti nanti gue kasih tahu lah. Ya, nah ini pemakaiannya kita ambil yang bagian atap, lalu ambil yang ini. Kalau gue sih ngambilnya yang cane aja, seperti ini, ya. Nah, setelah itu yang tadi kalau kalian lihat, nah seperti ini kalian lihat, ya. Karena di bawahnya tadi ada si dinding yang ini. Kalau kalian buka opening nanti ambil aja paling bawah yang lingkaran ini. Nah, taruh di bawahnya. Kalau menurut gua sebagai aliran air aja. Lalu kita coba warnain si handrailnya. Oke. Lalu gua pengen agak sedikit memperindah jembatannya. Gua kasih yang di bagian ridge. Lalu gua ambil yang ini, ya, yang ini. Tuh. Gua taruh yang di samping-sampingnya. Jangan lupa diwarnain lagi bagian kiri kanannya. Nah, oke. Ini untuk yang jembatan. Lalu karena ini nggak ada lagi, karena gue pengennya ini hanya sekedar taman dan ini memang aliran air. Jadi bagian sini gue hapus, meskipun ini sudah gue buat ya. Seperti ini. Jadi white gate-nya kalau misalnya kalian punya boleh pakai, kalau nggak punya pakai handrail aja. Karena gua punya, jadi gua taruh yang bagian atas, yaitu yang crown, yang ini. Sorry, yang ini nih. Nah, ya. Nah, untuk aliran airnya di sini gua memakai yang seperti ini. Jadi ini gua kasih niatnya memakai dinding, tapi yang diwarnain dengan wallpaper treehouse. Sebenarnya bisa kalian terapkan pakai batu agar terlihat lebih alami, tapi gua pengennya untuk sementara pakai treehouse dulu. Lalu yang di bagian bawahnya, karena tadi
untuk sungai, jangan lupa di bawahnya ditaruh clay, tapi nanti diwarnai dengan warna orange supaya alami ya. Bisa diwarnai sama warna biru, tapi gue lebih memilih yang oranye agar seperti tanah, karena ini sifatnya sungai bukan kolam gitu ya. Nah, nanti yang di bagian kiri kanan sungainya dikasih rerumputan yang dari clay. Kalau kalian nggak tahu juga, nah yang ini nih, tuh dari mood ya. Mana kelihatan nggak? Tuh kayak gitu ya, sama kan? Nah, kasih warna hijau. Udah gitu dulu aja. Pas hari kebetulan malam, tapi ya udah. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini tahap tadilah lanjut ke sungai. Depan rumah udah beres, lalu kita perbaiki sungainya, lalu bolong sampai ke bawah, jadi diperpanjang ke bagian airnya ukuran 1. Lalu yang ini itu ada pohon, itu karena di belakangnya udah ada atap ya, atap yang setengah lingkaran yang bagian ini. Nah ini tuh, ambil aja ini contohnya ya, tuh ambil tree house, terus ambil yang ini, tuh. Nah kayak gitu ya, begitu terapin di sana di bawah. Nah ya, semoga nanti kalau udah siang kelihatan. Sisanya yang ini tinggal kita coba warnai aja, pakai yang wallpaper tree house. Ya, tujuannya agar lebih natural kelihatannya. Bisa batu, bisa dinding dari duramen yang warna putih. Kalau memang kalian bukan di laut ya, nanti tinggal diwarnai aja pakai warna biru. Oke, yang situ diwarnai sama merah. Gua pengennya nuansanya merah. Nah, yang ini juga bolong, jangan lupa dikasih square plane. Salah satu mensiasati karena kita nggak punya penutup ya untuk bagian ini. Jadi pakai aja yang square plane, nanti kan tumbuh tanamannya tinggi, jadi ya bisa dimaklumin. Oke, bagian sungai udah jadi, udah beres. Nah, balik ke rumah. Nah, di bagian tepinya gue bikin kayak gini. Waduh, nggak kelihatan ya. Nah, kayak gini model samping kanannya. Jadi gimana cara bikin kayak gini? Sama kayak yang tadi, ini ukurannya 1. Jadi kalian pasang bagian bawahnya dengan model kerangka jendela seperti ini. Lalu dinaikin setengah. Oke, lalu dinaikin setengah. Akan kelihatan nih. Ini gua tandai kan setengah, di sini setengah. Lalu yang bagian belakang ini itu dikebelakangin sedikit. Kalau kalian lihat nih, agak berbeda satu space antara yang putih white jet yang udah gua wallpaper dengan si jendela, karena yang itu gua kasih ke belakang. Alasannya kenapa? Ya agar kelihatan dimensinya. Tuh. Kelihatan kan? Nah, agar lebih bagus, ada ketebalannya. Nanti sisanya yang itu diwarnain warna merah antara si white jet sama si jendelanya. Nah, yang tadi yang batu tinggal di wallpaperin. Hasilnya kayak gini. Biar ada ciri khasnya ya. Ini gampang lah pokoknya. Oke, ini yang untuk rumah. Nah, kita kembali lagi. Lalu kita pindah ke sisi belakang. Karena gua nggak pengen semuanya rata, jadi yang bagian belakang ini gua akan menyamakan seperti ini. Sementara dulu aja. Ini sebenarnya kan ukurannya 1,5. Jadi atasnya dikasih setengah, terus bolongin, terus isi setengah. Ini nanti gunanya buat gua sebagai dapur. Tapi nanti kalau interior kita pikirin belakangan. Masih dalam aliran sungai, ini dibiarin dulu aja. Mau nanti kayak mana sungainya, biarkan dulu. Nah, ini kan tadi kotak. Nah, di bagian sini, pengennya gua akan ada ya teras belakang. Gua kasih seperti ini, tiang. Ini ukurannya 1,5. Satu dari atas, setengah turun ke bawah sampai ke air. Nah, baru nanti disisipkan lantai di tengah-tengahnya. Seperti ini. Ini bagian samping. Jadi kalau kita pindah ke samping, sebenarnya kan datar aja. Nah, ini gue pengen ada dimensinya kayak yang tadi.
Jadi untuk yang si ini gua kasih yang wallpaper white jet. Nah, seperti itu ya penampilannya. Jadi kombinasi warna untuk rumah kali ini itu nanti akan ada kayak gitu. Merah dongker, lalu ada merah terang, lalu ada putih, lalu ada hitam nanti gua usahakan. Nah, itu kan ketebalannya belum karena di atasnya masih melekat. Nanti gua tinggal jarakin agak ke kanan sedikit. Oke, balik lagi. Ini kan berarti udah segi 4 udah semua si rumahnya. Ini bikinnya gampang karena menurut gua ini bisa disiasatin seperti itu. Untuk bagian sana dibiarin dulu aja. Nah, nanti pas kalian masuk ke bagian dalam rumah, ini kan pintunya tinggal dipasang. Ini belum gua pasang, biarin dulu aja lah. Nah, ini datar aja. Datar semuanya. Ini gua kasih tangga di sini. Tempat tadi dimana kita letakin si bagian atap untuk lantai 2. Jadi kalau misalnya kalian ragu, ini lantai 2-nya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Bagian atas belum ada konsep, tapi dibiarin dulu aja. Nah, balik lagi kita ke bawah. Untuk penataan di bawah bebas, karena tadi kan cuma segi 4 aja. Gua ngeletakin tangga seperti ini. Sengaja itu ada tiangnya biar nggak kaku. Lalu di sini gua bobol, gua ganti sama yang bahan cane. Lalu dicat warna orange. Lalu dindingnya gua hapus, gua naikin tiang. Gunanya buat apa? Kita akan masang teras. Jadi kalau lebih lanjutnya nanti di sini kalian tinggal ambil. Nah, ini kita lanjutkan yang ukuran setengah tadi ke atas di sini. Kenapa gue kasih seperti ini? Gue pengen ada jendela keluarnya. Tapi ya yang biasa kita cukup kasih dinding setengah tinggal dicopotin. Pengennya nanti ruang makan atau dapur. Lalu ini yang dinding setengah kita lanjutin aja. Bentuknya yang sesuai sama zigzag ya. Nah, kayak gitu. Tuh, ya. Kelihatan. Oke. Lalu baru dikasih pintu. Kalau pintu di sini kayaknya gua lebih milih yang kerangka 2 pintu aja. Untuk jaga-jaga sementara gua kasih aja kayak gini dulu. Kan konsepnya tadi modern. Modern oriental, modern Chinese. Nah, gitu. Yang batu nanti tinggal dilanjutin ke situ. Diwarnain. Tapi nanti sebelum gua warnain, gua mau ngasih tahu dulu yang hal unik. Jadi tadi kan ada bagian atap keselip di bagian belakang depan rumah. Waduh. Jadi itu fungsinya buat apa? Kita akan membuat ukiran. Nah, soalnya di bagian depan gua nggak pengen kayak polosan. Jadi gua pengen ukiran. Jadi setelah tadi ditancapkan atau ditanamkan bagian atap, nah di sini gua akan coba meletakkan bagian ujung atap. Jadi gua ambil yang ini juga hasil coba-coba, tapi gua pikir bagus lah. Nah, yang ini bagian atasan untuk yang gold ya, yang untuk ini seperti ini tuh, Lux Gold ya. Nah, ini yang tadi pakai Lux Gold, dikasih yang bagian atasnya. Lalu nanti di bagian kanan kiri si atap dikasih juga yang sama, tapi gua ngambilnya yang ini. Nah, yang kuda. Tada, jadi ya. Ya, ini sengaja kenapa gua kasih tadi yang atap. Agar rumahnya agak tampak berbeda. Yang di atas itu masih opsional, gua masih ancang-ancang. Apakah nanti gua akan kasih warna merah pekat atau yang tetap warna yang ini gitu. Nah, gue akan menyelesaikan yang di bagian belakang tadi, menerapkan yang white jet sama mewarnai dinding. Nanti kalau udah selesai gue liatin hasil akhirnya ya. Jadi ini penampakan setelah gue bereskan yang bagian belakang. Di bagian atasnya gue kasih white jet wallpaper. Di bawahnya gue kasih warna merah dicampur dengan wallpaper treehouse. Nah, bagian dalamnya gue kasih wallpaper dari Snow Iglo. Di tangganya gue belum beres yang untuk yang lantai sebelah sini,
Tapi yang untuk tangga ini gua kasih yang yang gold warna kuning, sama dicat merah yang untuk handrail. Balik ke sini, bagian lantainya gua perpanjang, jadi sampai ke sini gua kasih dari cane, lalu sekitarnya gua kasih handrail. Yang di sini gua kasih yang dari fiber untuk atapnya, yang bagian bawahnya itu dikasih treehouse gitu ya. Nah, di sini akhirnya gua kasih kayak gini, itu dari shop, nanti bisa kalian beli. Dan ini taman. Kalau kalian lihat, itu tamannya yang bagian puncak gua kasih untuk crownnya dari Oceanic, dari kerang, biar ada lampunya sedikit. Ini kalian bisa bikin ini gampang. Jadi kalau ini gua buka, itu sama kayak kita bikin pohon. Nah, seperti ini. Bikin atap kuncup 4, lalu dibikin aja, nanti diambil aja yang treehouse, didempetin, tapi nanti dihilangkan satu, diganti sama yang untuk Oceanic yang di bagian bawah. Kalau misalnya kalian nggak punya, bisa ganti yang lain atau nggak perlu pakai. Ini hanya untuk opsional. Di bagian bawah kenapa gua kasih putih? Gua nggak mau kalau misalnya nanti hanya polosan, agak kurang detail karena soalnya terlihat nggak natural. Ini contohnya gua hapus bagian bawahnya. Nah, kelihatan hanya ketancap aja dari tanah, jadi seolah-olah nggak menyatu. Nah, untuk yang bagian itu juga opsional karena gua ngambilnya dari white jet. Itu kalau kalian mau bisa ganti dari yang biasa aja, atau misalnya contohnya dari kayu seperti ini. Seperti ini. Ini kalau penampakan gua ganti sama kayu. Yang penting dia seolah-olah ada yang menopang. Tapi karena warnanya cenderung putih ke biru, jadi gua ambil white jet. Sisanya itu opsional dan tergantung selera kalian. Dan di bagian sini itu aliran keluar sungai. Jadi ini bikinnya kayak biasa aja dengan model treehouse. Nah, alirannya kayak gini gampang. Lalu di sini untuk jembatan kecilnya sama kayak yang bagian depan, biar ada jalannya. Nah, ini belum gua bereskan karena kita akan masuk ke pembuatan kincir air ya. Tapi seperti gua bilang, ini gua mau ngeliatin ke kalian dulu kalau penampakan siang model yang samping rumahnya seperti ini. Untuk kincir air sendiri sebenarnya juga ini gua baru coba-coba dan itu opsional. Tapi kalau gua pikir bagus juga diterapkan untuk rumah-rumah yang China, tapi agak-agak ada unsur pedesaannya, walaupun konsepnya modern. Kali ini gua mau menghapus yang tadi. Misalnya kalau kalian emang jadi bikin aliran sungai, nah, bikin yang di bagian kincir airnya agak besar. Ukurannya seperti ini, 3x5 atau 3x6 boleh. Ini sudah gua ganti semuanya dari clay agar terlihat seperti rumput. Jadi kalau untuk membuat kincir air sebenarnya sih ini gua yang versi kecilnya. Nah, kalau untuk versi kecilnya, kalau dari gua pertama, karena ini untungnya di air, jadi bisa ketancap lewat bawah. Tapi itu salah satu kelebihan ya, dibandingkan harus bikin yang di darat. Nah, ini kita kasih laminate di bagian sini, lalu kita ambil atap. Jadi ini ambil satu titik seperti ini, lalu seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu sebenarnya sih dari sini udah kelihatan, tapi tinggal kita akan istilahnya membuat dia atau yang mengelilinginya. Jadi kalau dari gua ya, dinding itu ke atas dan ke bawah. Lalu ada lagi dari cane. Nah, seperti itu. 2.
lalu bagian cane. Oke, sisanya biarin aja. Nah, yang tadi bagian sini tinggal dihapus. Seperti itu. Nah, ini udah jadi nih, kelihatan kincir airnya. Nah, tinggal kita poles. Ini hasil yang udah gua renov. Jadi kincir airnya gua tambahkan sedikit ya pavilion yang di bagian pinggirnya, tapi dengan kayu. Untuk menghiasi ini gua kasih yang dari black core, yang ini gua kasih tiang. Pengennya semuanya dikasih pinggiran, tapi untuk bagian lantai nggak bisa. Nah, ini yang untuk kincirnya. Oke, nah ini yang di bagian airnya, ini yang di bagian lantainya untuk yang jalan, seperti itu. Nah, ini yang tadi akhirnya gua ubah ulang untuk sederhananya bikinnya kayak gini. Kita masuk ke bagian atas, proses terakhir. Karena ini gua juga coba-coba, jadi nggak ada salahnya ya. Jadi gua usahakan ada cahaya masuk. Di bagian sini gua kasih itu kan bagus tuh ya, dibolongin. Tapi nggak semuanya ya. Nah, begitu juga yang di sana. Gua di sini pengen ada ruang keluarga. Jadi ini gua kosongkan. Batasnya mulai dari sini. Itu ruangan kamar. Tuh ya. Nah, lalu kita masukkan pintu. Ya, pintu rangka 2. Nah, ini dibiarin aja lepas. Lalu ini dikasih handrail atau dipasang. Kalau misalnya kalian ada ya, bukan handrail sih, lebih ke sekat. Kalian kalau nggak ada, beli ya sekatnya. Soalnya bagus, jadi nggak monoton si rumahnya. Nah, kayak gitu aja ya untuk sekatnya. Jadi dibiarin aja ini tempat bermain, ada acara TV gitu-gitu. Kan pemandangannya bagus. Bisa lihat kiri kanan terbuka. Nah, oke, lalu ini ke kamar. Gua pengennya bikinnya 2 kamarnya, tapi lihat dulu aja. Nah, kamar ini nanti kalian gunakan bebas buat kamar tidur. Kalaupun nanti pengen ada jendela, jadi ininya gua
Ya, akhirnya selesai ya. Jujur ini pusing juga ternyata mengkondisikan gimana rumah ala Chinese yang oriental digabungkan dengan sedikit modern. Gua agak pusing mengkombinasikan atapnya, cuman ini menurut gua hasil yang ya terbaik lah yang dari apa yang gua pikirkan tadi. Jadi review singkat untuk yang terakhir, ini bagian atasnya. Nanti kalian kalau mau bikin, itu atapnya agak diturunkan setengah dari yang bagian dinding. Nah, jadi dia agak tenggelam agar nanti yang di bagian atasnya bisa naik. Jadi sesuai dengan dinding yang kuncen pintu 2 atau yang kerangka pintu 2. Nah, seperti ini. Untuk masalah pewarnaan nggak apa-apa karena kita konsepnya kan ada variatif warna merah. Nah, jadi ini bagian belakangnya seperti ini. Ini anggapan seperti jendela. Dibiarin aja kayak gini. Menurut gua udah oke. Tinggal nanti pemasangan furnitur sama wallpaper di dalam itu terserah kalian. Nah, ini bagian samping, sorry. Nah, seperti ini. Itu ya. Untuk masalah pewarnaan mungkin finishing terakhir itu bebas, tapi kayak gini boleh juga karena dari batu. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian atasnya. Yang ini ternyata belum gua warnain. Jadi supaya beres, intinya ini gua warnain dulu warna merah. Nah, jadi seperti ini. Oke. Lalu pindah ke sini, ini bagian depan. Nah, bagian depannya tetap sama. Cuman yang di atasnya, yang bagian tertinggi atapnya gua kasih aja campuran dari kayu, tapi gua warnain warna merah. Nah, seperti itu. Warnanya satu merah marun, satu merah. Merah terang. Nah, ini bagian kincir airnya yang tadi. Oke. Nah, kita coba masuk ke dalam rumahnya. Lantai iglo. Paling ada satu yang belang karena belum gua warnain. Ini luarnya. Karena ini minimalis. Jadi yang di atasnya seperti ini. Gua kasih ruang keluarga. Nah, itu bagian atasnya. Dan di sini gua kasih 2 kamar jadinya. Biar kalian bisa punya variasi bikin kamar. Yang satu kamar yang ada semuanya jendela. Seperti ini. Nah, yang satu lagi kamar yang ada dindingnya dan 2 jendela. Seperti ini. Bisa kamar keluarga, atau maksudnya kamar utama, satu kamar anak, bebas. Nah, karena bukan terlalu ciri khas oriental Chinese, jadi ada unsur modernnya, menurut gua boleh juga. Tapi nanti balik lagi ke kreasi kalian. Nah, ini bagian belakangnya. Tetap sama ya. Oke. Ini apakah nanti gua akan kasih pagar? Coba nanti gua cek dulu. Bagusnya kayak mana. Tapi ini adalah hasil akhir ya. Akhirnya beres. Bener-bener akhirnya beres ya. Jadi kalau kalian mau berkunjung, nanti boleh ke server besar atau istilahnya server 101 yang original gua ke wilayah Ismond. Lihat detailnya, nanti kalian tinggal teleport aja ke harbor yang di paling bawah. Di bagian paling bawah, nanti kalian teleport. Nanti di harbor kalian naik ke atas kiri. Nah, pas di sini rumah gua. Ini ya. Nanti kalau mau teleport. Nah, untuk masalah ini akan diupload nanti ke Blueprint untuk di-sharing. Gua cek dulu. Nanti akan gua umumkan selanjutnya biar kalian misalnya pengen coba silahkan. Tapi kalau mau pengen sekarang bikin nggak ada salahnya ya. Yang penting ini dari gua untuk rumah Chinese Oriental kontemporer. Gua sebutnya yang dipadukan dengan tradisional dan modern, setidaknya seperti itu ya. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa mencobanya. Ini dari gua supaya kalian bisa dapat inspirasi baru ya. Sekian dari Ucup untuk video kali ini. Kalau kalian suka boleh di like dan di share jika bermanfaat ya. Kalau misalnya ini berguna, jika ini bermanfaat, gak ada salahnya juga buat di subscribe ya. Untuk tahu info lebih lanjut dan seputar perumahan, nah di game Cemerlane. Oke, jangan lupa join Discord dan lihat playlist lainnya di kolom deskripsi. Ucup pamit, thank you udah nonton sampai habis. Bye-bye.